Saudara, di tengah polemik makan bergizi gratis, sebuah dapur SPPG di Cimanggis, Bogor, Jawa Barat hadir dengan menu yang ditunggu para murid siswa sekolah penerima manfaat. Sementara kalangan akademisi menilai agar program MBG berjalan efektif, pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dengan pihak sekolah dan memprioritaskan daerah-daerah terpencil. Hari masih gelap. Dapur SPPG Bilabong di Cimanggis, Bojonggede ini sudah disibukkan dengan aneka menu masakan untuk program makanan bergizi gratis MBG. Dalam sehari, dapur ini harus menyiapkan 3.327 porsi untuk 6 sekolah penerima manfaat. Memasak dalam jumlah besar tentunya tidak mudah. Kenalkan, Nung Harti, sosok yang bertanggung jawab mengarahkan proses produksi makanan di dapur ini. Bersama 9 relawan, Nung menyiapkan bahan dan memasak menu MBG sejak pukul 10 malam. Jadi pertama masuk itu kita di jam 11 udah mulai masak yang hewani terus di jam setengah 2 itu untuk tahap pengiriman pertama kita mulai masak di setengah 2 yang kayak sayur mayur itu di jam setengah 2 sampai jam 3. Terus untuk yang pengiriman kedua kita mulai dari jam 3 gitu aja supaya kita efektif menghindari basi. Nung memastikan semua bahan dan bumbu yang dipakai sesuai standar. Nung sebelumnya bekerja di kantin Bandara Soekarno-Hatta sebagai koki. Namun pada tahun 2015, Nung terkena PHK. Hadirnya MBG membuat Nung kembali bisa berkarya di usianya yang kini menginjak kepala 5. Ya suka aja setelah kemarin kita nganggur beberapa tahun. Terus dengan adanya MBG ini kan kita semua bisa kerja, bisa bantu perekonomian keluarga lah. Dukanya yaitu kita kadang namanya harus saat orang tidur kita. Menu yang sudah matang disusun dan masuk tahap pemorsian. Di tahap ini, porsi makanan dibagi 2, yaitu porsi kecil untuk anak TK dan SD kelas 1-3 dan porsi besar untuk anak kelas 4 ke atas. Tak hanya rasa, kandungan gizi dan kualitas bahan baku di menu harian program MBG juga diawasi. Sebagai ahli gizi, saya pertama harus mengecek di penerimaan bahan makanan, di mana itu penerimaan bahan makanannya itu harus sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan. Ketika barang itu reject, saya wajib meretur barang itu. Yang kedua adalah memastikan pengolahan bahan makanan itu sesuai dengan standar SOP yang saya berikan ke tim masak. Dan yang ketiga adalah pemorsian. Pemorsian itu ketika saya dan tim masak menyusun menu yang saya berikan itu harus ditampilkan atau diporsikan sesuai dengan standar yang sudah disesuaikan sama SOP atau URT yang saya sudah buatkan. Jadwal menu harian MBG di dapur ini disusun setiap 20 hari sekali. Variasi bahan dan menu menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, dapur menyediakan daftar permintaan menu dari anak-anak. Kalau saya sendiri kan emang saya selalu melihat requestan anak-anak ya. Jadi saya selalu menyortir requestan anak-anak yang sudah saya terima. Seperti kayak misalnya burger. Kalau burger itu saya selalu buat hewaninya sendiri. Bukan dari produk frozen food kayak gitu. Kayak isiannya itu seperti chicken katsu yang kita buat sendiri. Terus burgernya juga saya ingin itu rotinya itu yang dari UMKM. Ada satu lagi yang dilakukan untuk memastikan kualitas makanan baik dan layak. Porsi makanan dites secara acak melalui metode rapid test. Tujuannya untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya di dalamnya. Kita melakukan food security test, di mana di sana kita melakukan uji fisik dan uji kimia. Secara uji fisik kita melihat bagaimana bentuk makanan, kemudian bau makanan dan rasa makanan. Selanjutnya kita uji kimia, itu ada 10 parameter. Yang pertama itu formalin, sianida, borak, arsenik, kemudian siklamat, sakarin, benzoat, kemudian rodamin B,
kemudian ayam tiren atau ayam bangkai. Nah, sejauh kita melakukan pemeriksaan hari ini, makanan di SPPG Bilabong dinyatakan laik dan baik untuk digunakan. Jam 7 pagi, saatnya pengantaran tahap 1. Ada 1.751 porsi untuk 4 sekolah. Salah satunya ke SDN Cimanggis 1 dan 3. Di sini, lebih dari 1.559 porsi diantarkan. Anak-anak menyambut antusias. Tiap hari ganti menu. Mereka punya menu favorit masing-masing. Ayam bakar, mie, sayuran gitu, sama burger yang gitu, sama chicken katsu. Setiap sekolah punya aturan masing-masing terkait MBG. Di SDN Cimanggis 1, menu MBG boleh dibawa pulang agar tidak mubazir. Bisa sih terus berlanjut ya, karena memang anak-anak di sini khususnya SDN Cimanggis 1 itu ya membutuhkan ya. Jadi dengan adanya MBG ini ya alhamdulillah mereka yang tadinya bawa bekal ya dari rumah jadi tidak bawa bekal lagi. Orang tua siswa merasa terbantu dengan adanya MBG. Mereka tak perlu khawatir anak-anaknya kelaparan di sekolah. Ada MBG sekarang sih emang ada peningkatan juga untuk anak-anak. Biasanya kan kita menyiapkan bekal juga di rumah. Karena ada MBG sekarang jadi tidak usah bawa bekal. Jadi tidak perlu khawatir anak-anak kelaparan. Pengantaran tahap 2 dilakukan jam 10. Kali ini 1.356 porsi diantar ke SMKN 1 Bojonggede. Jelang makan siang, tray makanan diangkut oleh perwakilan siswa ke kelasnya. Untuk menu favoritnya menurut saya semuanya menu favorit bagi saya. Kalau bisa menunya yang belum pernah disediakan di MBG. Contohnya mungkin sushi, Bu. Dampak positif perlahan terlihat pada perilaku konsumsi siswa. Kehidupan sehari-hari mereka itu memang lebih tertib. Biasanya kan mereka tuh bawa bekal dari rumah. Tapi ada juga yang nggak bawa bekal. Lebih banyak yang nggak bawa bekal sih. Biasanya mereka nggak makan nasi siang itu, jajan yang sembarangan gitulah ya. Yang makanan-makanan ringan. Nah, dengan ada MBG ini mereka lebih tertib pola makannya. SPPG Bilabong berdiri sejak September 2025. Setiap hari, ada 47 orang bergantian bertugas di dapur ini. Alur kerja diatur oleh Kepala SPPG agar efisien. Pertama itu kita dari kedatangan bahan baku. Bahan baku datang itu diterima oleh akuntansi. Karena apa? Karena akuntansi itu harus menulis stok-stok bahan baku yang keringannya, dan kalau untuk yang bahan baku basah itu langsung setiap hari kita dikonsumsi gitu, jadi tidak boleh disimpan gitu. Lalu setelah diterima langsung dimasukkan ke dalam dapur dan dialihkan oleh tim persiapan. Tim persiapan itu yang menyiapkan bahan-bahan baku itu untuk disiangin, dibersihkan, dipotong-potong dan lain sebagainya. Lalu setelah persiapan itu selesai langsung diolah oleh bagian pengolahan. Lalu setelah diolah, dimatangkan, disajikan di meja, lalu diambil alih oleh tim pemorsian. SPPG Bilabong merupakan bagian dari dapur mandiri yang dibangun oleh Yayasan Mitra Cendekia Waskita. Saat ini, yayasan tersebut sudah membangun 3 dari 10 target dapur mandiri di kawasan Bogor, Jawa Barat. Untuk melibatkan warga sekitar ini, kita lebih mendorong untuk ekonomi kerakyatan ya, ekonomi masyarakat sekitar, yang mana yang tadinya mereka tidak ada pekerjaan, terus dengan adanya dapur MBG kita ini, mereka bisa turut serta bekerja di dapur kita sehingga bisa ada tambahan penghasilan dan meningkatkan tentunya ekonomi mereka gitu. Pihak yayasan juga memperhatikan isu yang beredar terkait MBG. Mereka
menegaskan komitmen untuk memastikan hal serupa tidak terjadi di dapurnya dengan menjaga standar kebersihan dan kualitas proses pengolahan makanan. Untuk tray kita mengambil itu bukan dari impor, tapi kita lebih memperdayakan UMKM lokal. Kebetulan di Kabupaten Bogor ini, di salah satu desa di Tajur, itu ada pengrajin-pengrajin UMKM yang mereka juga bisa membuat tray. Jadi kita bisa membeli tray dalam negeri di Indonesia dengan harga tentunya yang bagus dan baik juga. Upaya menjaga kualitas dan transparansi pelaksanaan program MBG juga menjadi perhatian kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Gadjah Mada Agus Sartono menilai, agar program ini berjalan lebih efektif, pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dengan sekolah. Beri ruang. Toh sudah banyak sekolah-sekolah yang selama ini juga memberikan makan melalui kantin mereka. Pesantren-pesantren itu makannya di pesantren mereka juga. Kenapa enggak ini dibuka ruang untuk itu? Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Dan yang tidak kalah penting, kalau menurut saya, ya, piloting dulu, implementasikan di daerah-daerah yang remote dulu. Jangan hanya di Jawa, yang notabene infrastrukturnya jauh lebih bagus. Yang the most needed itu daerah-daerah yang remote di luar Jawa. Program makanan bergizi gratis mulai dijalankan pemerintah sejak 2025. Hal ini bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Indonesia. Meski belum sempurna, dari dapur-dapur seperti SPPG Bilabong ini diharapkan anak-anak bisa mendapat asupan gizi yang cukup dan belajar dengan perut kenyang. Saudara, fenomena brain rot mengintai generasi muda. Pemerosotan kemampuan otak akibat mengkonsumsi konten media sosial secara berlebih dapat memicu gangguan mental. Selengkapnya, usai jeda. Begitu banyak informasi yang diterima tanpa ada waktu dan jarak untuk memfilternya, dan itu bikin otak kita kelelahan dan menyebabkan kita gampang overthinking dan berujung pada cemas.